Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di seri khotbah dari beberapa minggu yang lalu. Dan untuk mengingatkan saja bahwa tahun ini, tahun 2017, kita punya tema umum, yaitu tahun pembaharuan, the year of renewal, tahun pembaharuan. Karena itu kita percaya Tuhan akan memperbaharui semua aspek kehidupan kita. Perbaharuilah kami Tuhan secara roh, karena itu supaya kami dapat melayani-Mu dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita membahas bagaimana kita harus mempersiapkan tempat di dalam diri kita, di dalam hati kita, supaya Tuhan bisa tinggal di dalamnya. Karena saya percaya bahwa hal apa saja yang kita terima atau kita persilahkan, hal tersebut akan tinggal di dalam hidup kita. Hal apa saja yang kita terima secara sadar dengan atau tidak sadar, kita biasakan, hal tersebut akan tinggal dalam hidup kita. Nah, untuk menyediakan tempat bagi Yesus, apakah semua ruang dalam hati kita, dalam diri kita sudah penuh terisi? Karena itu beberapa minggu yang lalu kita membahas, kita harus bersihkan hal-hal yang secara tidak sadar ada dalam diri kita, dalam hati kita, yaitu stres, ketakutan karena kita mengundang apa yang namanya khawatir, kita depresi karena kita mengundang apa yang namanya kebencian, kita cemburu karena kita yang tidak bisa berfungsi secara properly, dan kita mengundang juga hal yang namanya kekecewaan. Nah, 5 ini mungkin ada dalam hati kita, mungkin ada lebih banyak lagi dari kelima hal tersebut. Tapi biarlah kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena waktunya sudah tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Waktunya sudah tidak lama lagi. Katakan kiri kananmu, waktunya sudah tidak lama lagi. Waktunya sudah tidak lama lagi. Karena itu kita harus bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dan hidup kita. Sore ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita sama-sama bahas dengan melihat dari sisi yang lain, yaitu di dalam hidup kita ada 3 kebiasaan dari hati yang sehat. Ada 3 kebiasaan dari hati yang sehat. Kalau kita sudah memang berusaha mengundang Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus kita bergumul, kita mengusir stres, ketakutan dan lain-lain. Karena itu kita juga mesti memperhatikan bahwa setelah Tuhan hadir dalam hati kita harusnya menjadi sehat. Nah, ada 3 kebiasaan dari hati yang sehat Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita membuka bersama-sama dalam kitab Mazmur 119 ayat yang 112 sampai 114. Jika sudah menemukannya, saya mengundang kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Mazmur 119 ayat 112 sampai 114. 1, 2, 3. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan bahwa telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan I incline my heart to perform your statutes forever and to the end. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, telah kucondongkan hatiku. Kucondongkan. Waktu saya baca firman Tuhan ini, saya melihat bahwa ada perkataan yang sangat menarik, yaitu kucondongkan hatiku. Telah kucondongkan hatiku, sangat menarik sekali. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa sebenar-benarnya posisi hati kita itu, kalau di dalam bahasa Inggris kita lihat di sini bahwa I incline.
Berarti posisi hati kita yang original, sesungguhnya posisi hati kita tuh tidur. Makanya dikatakan I incline. Saudara tahu bangku yang ada reclinernya ya? Itu bangku paling enak. Nah sebenar-benarnya bayangkan saja kalau bangku ini, bangku yang kulit, yang besar, yang empuk, taruh depan TV, yang ada recliner, kita tinggal begini, kakinya begini kan. Nah begitu tuh. Sebenarnya hati kita manusia tuh seperti itu. Itu maunya begitu, gini. Makanya dikatakan kalau bahasa Inggrisnya I incline, itu Bapak Ibu bisa Google aja, translate Google bahasa Inggris. Incline tuh memiringkan. Jadi harus ditekuk, harus dimiringkan. Karena originally kita sebagai manusia punya hati itu sukanya ya begini. Nah pada saat ku condongkan, baru posisi siap. Karena setiap hari kita dibombardir oleh permasalahan, tantangan hidup, kekecewaan dan lain-lain. Dan lewat semua itu cenderung hati kita kembali ke posisi yang semula. Gitu. Nggak mau begini lagi. Makanya kata-katanya ku condongkan. Ini memang hal yang sederhana sekali, mengatakan ku condongkan hatiku. Karena Bapak Ibu percaya bahwa kita mempunyai kendali untuk menguasai hati kita. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu punya kuasa untuk mengendalikan hatimu. Kamu punya kuasa untuk mengendalikan hatimu. Kadang-kadang ada orang bilang, wah hatiku hancur. Apalagi kalau pacaran dan lain-lain, waduh hatiku hancur. Hatimu hancur karena kamu berikan hatimu kepada orang lain, atau kamu berikan hatimu kepada sesuatu hal. Makanya bisa dihancurkan. Tapi kalau kamu nggak mau kasih hati itu kepada satu hal, kamu yang pegang kendali terhadap hatimu. Sepanjang hari, sepanjang minggu-minggu ini, sepanjang tahun ini, hati kita akan diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan. Dan karena itu kita punya kecenderungan supaya hati kita itu lay back. Nah karena bisa ada orang yang kelihatan, Bapak Ibu Saudara, ada pemazmur juga mengatakan guard your heart. Jagalah hatimu, karena dari hatimu timbullah kehidupan. Jadi tugas kita harus menjaga hati kita, karena banyak kali hati kita maunya ya begini. Kalau kita kecewa apa, udahlah, begitu. Nah kebiasaan hati yang sehat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu bisa catat, yaitu mencondongkan hati kepada Tuhan. Katakan kiri kanan, condongkan hatimu kepada Tuhan. Condongkan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa sehat tampak di luar. Beberapa bulan yang lalu, waktu saya lagi urus-urus masalah insurance dan lain-lain, cek kesehatan semua, dokter bilang, wah ini mesti jaga kolesterol dan lain-lain. Karena banyak orang juga kelihatannya fit, tapi kalau lagi lari tiba-tiba kena serangan jantung, kolaps. Ada orang kelihatannya sukses, tapi di dalamnya menggerogoti. Ada orang kelihatannya happy dan berhasil, tapi di dalamnya kering dan hampa. Karena itu kita mau melihat bahwa semua yang kelihatan dari luar adalah refleksi dari apa yang ada dalam hati. Namun hal tersebut untuk membuat hati kita sehat tidaklah dimulai dari dalam hati kita, tapi dimulai dari apa yang namanya kebiasaan. Your habits creates the condition of your heart. Kebiasaan hatimu apa, jadilah kondisi hatimu seperti itu. Kebiasaan hatimu itu yang menciptakan suasana di dalam hatimu. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang membuat kita bisa menjadikan hati kita sehat atau hati kita tidak sehat. Karena kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, kita mau lihat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dari 3 kebiasaan hati yang sehat, yang kedua adalah aku membenci. Wah, saya sudah lihat bahwa kata ini agak sedikit strong.
Karena kalau kita lihat ayat yang tadi kita sudah baca sama-sama, orang yang bimbang hati, ku benci. I hate the double-minded. Sebenarnya hati yang bimbang itu, yang begini, bimbang. Saudara, sebelum kita bisa mengasihi sesuatu, sebenarnya kita harus juga bisa membenci hal yang sebenarnya harus dibenci. Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Ya, membenci secara sehat. Nah, saya tahu bahwa sebenarnya the most powerful motivation untuk berubah adalah kebencian, bukan kasih. Tapi kita mesti tahu dulu apa yang harus saya jadi ingat bagaimana kejadian Daud dengan Absalom. Saudara ingat ya, Daud dengan Absalom. Itu adalah hate-love relationship. Di sisi lain Absalom mau merebut kekuasaan Daud. Jadinya musuh itu anak sama bapak. Tapi di sisi lain pada waktu Absalom meninggal, Daud nangis sedemikian rupa. Dan Nabi Tuhan datang katakan, "Hey, get yourself together. Jangan begitu. Kamu nih gimana sih sebagai hambanya Tuhan? Kamu mengasihi orang-orang yang benci sama kamu, tapi kamu membenci orang-orang yang mengasihi kamu." Jadi sore ini Bapak Ibu Saudara, ada satu kata yang kita sebenarnya jarang dengar. Karena orang expect bahwa Alkitab itu kasih, love, tapi ada hate. Saya senang makan enak, manjain lidah itu ya, cuma rasanya enak sih. Tapi apa yang dibuat oleh kayak pork chop apa gitu, aduh enak ya. Tapi apa yang dibuat oleh makanan itu nempel di sini dan nempel di jantung saya. And I hate that. I hate that. Nah, kita harus bisa benci sesuatu yang Tuhan benci. Kalau kita nggak berangkat dari itu, kita lihat, aduh, ada banyak orang di dalam hidup ini juga merasakan hal yang sama. Bahwa kita memang enaknya sebentar aja, tapi setelah itu aftertaste-nya itu paling nggak enak Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya melakukan perintah-Mu Tuhan dan menyukainya, saya harus membenci hal-hal yang membuat saya bimbang. Kalau dulu saya nggak suka tuh disuruh olahraga dan lain-lain, tapi lama-lama setelah lewat dari 3 minggu sudah mulai ada rasa suka. Karena lewat masa-masa itu, baru saya bisa bilang, oh I like exercise. Karena kita percaya memang jika saudara mau berubah, kita harus membenci apa yang membuat hidup kita tidak berkembang. You have to hate. Kita harus benci apa yang namanya mengasihani diri sendiri. Self pity. Aduh, aku nih yang begini. Tapi kalau kita nggak benci itu, kita nggak bisa berkembang. Karena kita akan tenggelam di dalam sesuatu yang bikin kita tidak berkembang dan tidak menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan. I hate anger. Walaupun enak tuh rasanya marah-marah. Kamu gini. Apalagi orang bilang, kamu mesti stand up, mesti dibilangin tuh Pak, gua gini. Habis itu kita, wah, orang itu melakukan apa yang kita perintahkan. Tapi setelah itu banyak orang menghindar dari kita karena bilang, si tukang marah-marah datang. I hate anger. I hate complain. Ini Amerika nih memang negara kapitalis dan negara marketing luar biasa. Beli apa aja tuh nanti penjualnya kirim kita email. Bagaimana Bapak? Bagaimana kamu beli barang dari kita tuh, kamu suka nggak barangnya, gitu-gitulah. Di Indonesia mana ada begitu, udah beli ya begitu aja. Tapi di sini tanya, kamu experience-nya gimana, suka nggak barangnya dan lain-lain.
Tapi orang banyak sekali yang suka apa yang dinamakan complain. Kalau dia kata, hey, how are you? Oh, you know, today I am so busy. Dan dia mulai cerita ini, cerita itu. Lama-lama orang udah lihat, dia kalau udah ketemu, lihat, oh dia jalan dari sebelah sana, kita udah menghindar. Jadi dia cerita lagi tuh, gitu. Complain. Enak sih rasanya cerita gitu. Kadang-kadang rasa cerita. Kalau lagi komplain, ini yang saya tulis nih saya pernah rasain semua juga, saudara. Bukannya saya pernah rasain dan saya tahu saya harus bertobat dari semua itu. Enak memang rasanya tuh, oh, tahu nggak kan gini. Ini gereja Tuhan loh, mestinya digini. Kita rasanya tuh di atas dari orang itu. Kalau kita komplain, itu bisa disisipin sisi-sisi rohani. Dipikirnya, oh kita kan juga memikirkan kemajuan dari gereja ini, kita bisa begini dan segala macam. Padahal sebenarnya memang dari dalamnya aja. Tetapi harus diingat, sebelum kita bisa membuat sesuatu jadi kebiasaan, kita harus bisa lihat bahwa itu tuh nggak baik, and you have to hate it. Harus benci. Harus benci itu. We have to have healthy kind of hate. Kita harus membenci hal-hal yang Tuhan benci. Saya benci, saudara, apa yang namanya tuh poverty, kemiskinan. Bullying, itu saya benci. Lying, itu harus dibenci. Membenci penundaan. Orang Amerika ini percaya omongan aja sebenarnya. Kalau kamu ya, tapi satu kali mereka udah tahu kita bohong satu kali aja tuh. Kita mau nangis darah juga, oh, I'm sorry, nggak bisa. Nah kita harus melihat ada banyak hal yang Tuhan gak suka. Kita tempatkan diri kita di dalam pimpinan Tuhan sehingga kita bisa melihat, wah, and I hate it. Saya membenci itu semua. Nah kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa I have to hate talking about people. Kadang-kadang talking about people, talking about bicara tentang orang lain, bagaimana orang lain sudah gagal, bagaimana orang lain membuat keputusan yang salah. Kadang-kadang kalau saya nggak jaga diri saya bisa terjebak di keadaan yang seperti itu. Dan sekarang saya mau katakan I hate it. Because kalau kita begitu, kita menjudge orang. Sedangkan firman Tuhan katakan apa yang engkau judge orang lain akan ukuran yang sama akan ditaruh kepada engkau juga. Karena kita harus belajar, kita benci hal-hal yang Tuhan benci. Benci semua yang tidak bisa membuat kita berkembang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita tahu di mana kita harus berlindung. Sini dikatakan, engkaulah persembunyianku, perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. You are my hiding place. Ada lagu lama itu ya. You are my hiding place. Enak banget lagunya. You are my shield. I hope in your word. Saudara tahu setiap hari itu kita ditembak pakai panah-panah, pakai misil dari si iblis. Ke pikiran kita, ke hati kita diserang. Dan kita harus tahu kita lari kemana. Kita lari kemana, kita mau bersembunyi di mana. Apakah kita lari dan bersembunyi justru kepada musuh-musuh kita? Saya tidak berbicara mengenai tempat fisik karena seringkali pengertian kita terhadap tentang perlindungan ada di dalam hati kita secara emosional. Tapi apa yang saya mau bicarakan ini adalah Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Tuhan mau kita set hati kita, jika kita diserang sekalipun, Dia sudah mempersiapkan tempat untuk kita bersembunyi. Pada waktu Elia dikejar-kejar, Tuhan bilang, ngapain engkau ada di sini? Kadang-kadang kita lari dari masalah dan bersembunyi, tapi Tuhan mau tetap ada di situ. Justru kuasanya Tuhan akan nyata di tengah-tengah badai. Amin.
Di tengah-tengah ombak yang besar, justru di tengah-tengah itu kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Sore ini apapun keberadaan Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan, di tengah badai yang besar, jangan cari tempat persembunyian di hal-hal yang lain, tapi ada di dalam rancangannya Tuhan. Karena di tengah-tengah badai dan topan itu justru kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Justru kuasa Tuhan dinyatakan. Karena itu saya tidak berdoa meminta Tuhan untuk melindungi saya, padahal pada saat yang sama saya sedang berlari kepada musuh-musuh saya. Kita harus tahu bahwa kemana kita akan lari. Tempat yang bukan hanya ilusi, tapi tempat di mana kita bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Prinsipnya kita tidak bisa lari dari persoalan, tapi justru di dalam itu, apabila kita menjadi tenang, kita tahu kita bisa berdoa dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita itu punya tempat persembunyian. We all have our hiding place. Ada yang hiding place-nya di makanan. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat orang Amerika ya, itu banyak yang seperti overweight dan lain-lain, itu sebenarnya pelariannya ke makanan, saudara. Karena kan kalau saudara lapar, habis lapar makan kan enak ya. Kalau lagi kesel apa tuh orang-orang sini, wah mau ngapain Pak? Udah, asalkan dia di rumah, ada makanan snack di kelilingnya, sama soda segala macam, udah hatinya tenang. Semua kita nih punya tempat pelarian sebenarnya. Mungkin ada di makanan, mungkin bisa ada juga di pornografi, ada juga di self-destruction. Self-destruction, orang lain nggak tahu. Tapi ada orang yang kalau kesel apa tuh, dirinya disakiti. Ada yang tempat pelariannya tuh ke pekerjaan. Wes saya kerjalah, biar nggak ada waktu buat mikirin itu. Jadi saya kerja sepanjang 7 hari, saya kerja terus. Cuma tidur berapa jam, is okay. Pelariannya ke hal-hal yang seperti itu. Ada pelariannya juga ke dalam kesendirian. Saya nggak mau lagi ke gereja Indonesia, mendingan ke gereja bule aja. Nah, itu. Orang Indonesia banyak gosip dan lain-lain, saya ke gereja bule aja. Padahal sebenarnya lagi berlari deh, mencari tempat persembunyian. Ada orang yang mencari tempat persembunyian dengan apa yang dinamakan blame. Dia menyalahkan apa saja dan siapa saja. Dia menyalahkan anak-anaknya, cucu-cucunya. Dia menyalahkan orang tuanya. Iya nih sih, orang tua saya sih nggak didik saya nih bener-bener. Padahal punya uang, kok saya nggak dididik begini. Orang tua saya sih terlalu kalem, nggak ada disiplin. Semua disalahin. Ini mobilnya sih semua disalahin. Saat dia menyalahkan orang lain atau hal yang lain, dia sedang membungkus diri dia, seolah-olah dia itu victimnya, seolah-olah dia tuh korbannya kan saya. Padahal sebenarnya dia lagi taruh shield di hidupnya dia, di dirinya dia, karena dia nggak mau susah-susah untuk merubah dirinya dia sendiri. Dia nggak mau. Dia cuma, oh itu sih begitu. Amerika sih sekarang lihat aja presidennya begitu. Ini begini, semua disalahin. Atau ada yang memang bersembunyi di dalam kekerasan hati, bersembunyi di dalam kepicikan dan hati yang kecil, sehingga mempunyai pengertian yang salah. Seperti berteman dengan Allah itu musuh dengan dunia. Ada ayat, kita semua punya hiding place. Saya ingin menyatakan ini sebentar Bapak Ibu Saudara. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ada orang-orang yang, gak apa-apa kalau orang lain gak suka sama saya, ya udah. Tapi dikatakan persahabatan.
We are not from this world. Kita bukan berasal dari dunia ini. Tapi Tuhan tempatkan kita di dunia ini dengan tujuan to reach people. Tuhan Yesus saja terkenal dengan sebutan a friends of a sinner. Tapi dia bersembunyi di balik sebuah pemikiran, sebuah konsep yang sebenarnya dia harus merubah dirinya sendiri. Karena dia benar dong. Kalau kita ini dengan Tuhan, pasti kita dibenci dunia. Kita dibenci dunia itu salah satu konsekuensi. Bukan kita yang penting dibenci dunia, disuka sama Tuhan. Enggak. Saudara lihat di dalam Lukas 2 ayat 46 ya. Ini Maria dan Yusuf cari-cari nih si Yesus. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka. Terus ke bawah. Lalu ia pulang bersama mereka, kan ditanya, "Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Perhatikan, dan Yesus makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh siapa? Allah dan Yesus saja dikasihi oleh Allah dan manusia. And Jesus increased in wisdom, stature, and favor with God and men. Terus kita mau bilang, gak apa-apa kalau orang gak suka dengan kita. Nah kita bagaimana mau jadi terang, mau menjangkau dunia kalau kita sama orang aja gak bisa akur. Tapi ada orang bersembunyi di balik itu. Saudara mengerti ya? Ini saya gunakan ini soalnya banyak yang bisa orang bersembunyi di balik pemikiran itu. Karena manusia bertumbuh itu melewati 4 fase ini nih. We can better understand and growing up in terms of 4 overlapping categories: mentality, wisdom, physical, social, favor with men, and spiritual, favor with God. Ada 4 tahap tuh kita bertumbuh. Tapi ada orang, kalau itu biarin aja. Kan kita ini dengan Tuhan, kita udah dibenci dunia tuh salah satu konsekuensi. Tapi kita nggak bisa bilang, harus dibenci dunia. Nggak bisa begitu. Karena Tuhan aja berkembang, Tuhan bertumbuh, Tuhan Yesus aja bertumbuh di sini, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Increase in wisdom, stature, and favor with God and man. Nah, orang yang berpendapat seperti ini sebenarnya dia sedang bersembunyi dan mengatakan, I don't want to change. Saya nggak mau berubah. Ya begini saya begini. Nah itu salah. Karena kita bisa pakai semua ayat, ujung-ujungnya tuh sebenarnya Tuhan bilang, tapi dalammu itu kamu nggak mau rubah. Yang di dalamnya itu, hatimu bisa berubah kalau kebiasaanmu itu dirubah. Hatimu dirubah kalau kebiasaanmu itu bisa dirubah. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia bertumbuh, mendapatkan wisdom, bertumbuh di dalam stature, fisiknya dia, mentalnya dia, dan mendapatkan favor, disukai oleh Allah dan manusia. Kita nggak harus memang disukai. Ya saudara tahu keadaannya si Ahok itu. Kalau kita memang berdiri di dalam kebenaran, konsekuensinya adalah akan ada orang juga yang nggak suka. Tapi bukan itu tujuannya. Kalau kita jadi orang yang benar di hadapan Tuhan, pasti buahnya, buahnya itu siapa yang makan, saudara? Pohon, buahnya dari pohon itu yang makan, pohonnya itu atau orang lain yang makan? Orang lain. Nah itu, ingat aja konsep itu. Nggak mungkin pohon makan sendiri pohonnya, buahnya. Masa kayak si Joshua di Indonesia, masa jeruk makan jeruk? Nggak ada.
Pohon yang nikmati buah dari pohon itu tuh orang lain. Kalau hidupmu benar, hidupmu baik, yang dapat berkat juga orang lain. Amin. Yang akan lihat Yesus juga orang lain. Kalaupun orang lain, enak jeruknya begini, ya udah. Tapi yang menikmati buah itu adalah Tuhan sendiri dan orang lain. Dan Tuhan katakan, jangan bersembunyi. Jangan bersembunyi. Kita semua punya tempat persembunyian. Di mana aja kita punya tempat persembunyian. Di dalam kekerasan hati kita, dengan memberikan alasan, selalu excuse ini, excuse itu, semua. Padahal ujungnya Tuhan mau minta bahwa, kamu gak bisa bersembunyi di hal-hal seperti itu. Tapi bersembunyilah di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Jadi Tuhan yang adalah shield, Tuhan yang bawa itu perlindungannya Tuhan. Berlindunglah pada Dia, saudara. Berlindunglah pada Tuhan. Jangan pada hal-hal yang semu. Jangan pada hal-hal yang membuat kita nggak bisa berkembang apa-apa. Tapi justru kita berkembang seperti Tuhan Yesus yang katakan tadi itu. Kalaupun yang suka sama kita cuma sedikit di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, saya semakin merasakan nggak semua orang juga suka dengan kita. Pasti ada yang enggak. Tapi jangan fokus kita, justru sebisa mungkin kalau kita bisa baik sama orang, kenapa kita nggak bisa baik sama orang? Kenapa kita nggak bisa rubah karakter kita ini supaya orang bisa kenal Tuhan dari kita? Tadi malam kita ada pertama persekutuan youth anak-anak muda dari gereja ini, dan ada beberapa orang bawa teman-teman kerjanya, dan teman-teman kerjanya ini benar-benar they experience Jesus in their life. Ada seorang ibu yang pernah mengalami hidup yang sangat berat sampai keluarganya hancur berantakan. Pendek cerita, sempat masuk penjara dan lain-lain. Tapi justru di dalam penjara itu dia ketemu Tuhan. Apa saja yang dia minta tuh Tuhan seperti kasih sama dia. Dan saya lihat, di mana dia harus bayar uang rentnya dia. Tuhan, saya butuh $200. Tuhan mau nggak kasih sama saya? Waktu dia lagi istirahat kerja, dia jalan ke tempat parkir, dia lihat ada uang kayak kresek gitu. Ini Tuhan benar kasih sama saya. Dia ambil, dia bawa ke tempat kerjanya, di dalam dia lihat $195 plus ada uang tip di kotak itu, dia hitung $5, pas $200. Wah, saya pikir nih kalau bukan Tuhan ya nggak ada lagi. Tapi saudara, saya lihat, itu ya, ada orang yang memang bisa encounter sama Tuhan tuh real banget. Dia bilang have to speak, harus memperkatakan dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau janjimu dalam Alkitab itu jadi kenyataan buat hidup saya. Amin. Katakan kiri kanan, kita berdoa biar janji Tuhan jadi kenyataan buat hidup kita. Kita berdoa biar janji Tuhan jadi kenyataan. Karena apa yang Paulus pernah tuliskan, Bapak Ibu Saudara, waktu kita kecil, kita bicara seperti anak kecil, kita mengerti seperti anak kecil, dan kita bertindak seperti anak kecil. Tapi waktu kita sudah dewasa, kita tinggalkan hal-hal yang seperti anak kecil itu. Tuhan mau kita seperti anak kecil, benar, dalam hal iman kita kepada Tuhan, dalam hal iman, dalam hal-hal yang baik. Karena Bapak Ibu Saudara, bahwa kedewasaan itu bukan diukur dari seberapa bagusnya kita bicara tentang hal-hal yang besar. Dulu bapak saya gini loh, dulu ini begini-begini, enggak. Tapi kedewasaan adalah saat dimana kita mengerti hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil yang orang lain tidak perhatikan.
Justru di situ. Kedewasaan adalah hal-hal seperti itu. Apakah tempat persembunyian buat saudara? Sore ini suara Tuhan jelas sekali. Dia memanggil engkau untuk keluar dari tempat persembunyianmu. Tempat di mana engkau rasanya, hatimu ini kan hati kita maunya begini terus. Tapi Tuhan bilang, no, berdiri. Bikin hati kita kembali berdiri. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, nah sejak itu hati kita tuh selalu begini. Gambaran Allah tuh memang rusak, tapi masih ada. Makanya Mazmur katakan, ku condongkan hatiku. Hatiku kupaksa sedemikian rupa, biar selalu duduk begini. Kalaupun saya pernah dikecewakan orang, maunya sih, aduh, iya, begitu. Kalau ngikutin perasaan, makanya orang Kristen hidup bukan dari perasaan, tapi dari iman kepada Tuhan. Amin. Dari iman kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kenyataan bicara lain dari apa yang kita harapkan, tapi pengharapan kita itu ada di dalam Tuhan. Kadang ada orang juga bersembunyi di belakang low expectation. Karena ada orang bilang gini, jangan banyak-banyak, jangan punya pengharapan tinggi-tinggi, nanti kecewa. Menurut saya, scrap. Kita punya Tuhan yang besar, punya pengharapan yang besar. Amin. Punya pengharapan yang besar. Kalaupun belum kejadian, it's a part of a process. Bagian dari proses supaya hati kita duduk terus, jangan tidur terus seperti itu. Tapi ada orang bersembunyi di balik ini, low expectation, nggak mau lagi berharap tinggi-tinggi, nggak mau terlibat di dalam social life dan lain-lain karena takut dengan apa yang namanya kecewa dan sakit hati. Tapi sore ini Tuhan memanggil orang-orang yang bersembunyi di belakang itu semua. Dia sedang memanggil engkau keluar. Jangan lagi pikir seperti itu. Gak bisa bersembunyi di belakang hal-hal seperti itu. Low expectation tidak akan ada lagi. Ada orang-orang yang bersembunyi di belakang kepalsuan. Ada kita suka pakai topeng-topeng untuk supaya topengnya itu senyum. Karena kita pikir sometimes it's easier to pretend. Kadang-kadang gampang lah untuk berpura-pura aja gitu. Karena banyak orang yang merasakan secara emotionally, I'm done. Saya udah give up. Rumah tangga saya udahlah. Emang tuh si suami saya juga gak bisa berubah, istri saya juga begitu, udah saya gak ini lagi. Mental saya udah kering, saya gak ada apa-apa lagi. Apalagi spiritual saya, udah Tuhan juga mungkin udah hukum saya kali, mungkin begitu. Tapi saya terus secara fisik kalau ketemu orang ya saya smile, halo, padahal di dalam ini nangis. Tapi sore ini Bapak Ibu Saudara, nggak satu kebetulan. Saya udah 3 hari ini badan saya lemah sekali sampai saya pikir saya mau cari pengganti buat khotbah. Tapi tadi pagi itu seperti Tuhan katakan, I need you to speak. Jadi saya kayak orang mau mengandung gitu tuh. Jadi saya rasa ini jemaat perlu dengar. Udah merinding-merinding tadi, untung Bu Lina bikinin saya teh dengan apa gitu buat sampai keringetan. Lagunya juga untung semangat. Tapi ini saudara, sore ini Tuhan mau mengubah hidup. Dia panggil engkau. Kalau di ruangan ini ada yang secara emosi udah pikir dan. Tapi ya masa sih saya mau gini, anak-anak udah gede, ini mau begini enggak. Mungkin emosi mental kita udah. Walaupun kita kalau ke gereja masih hey. Tapi Tuhan katakan keluar dari sana. Keluar. Engkau hanya bisa berlindung di bawah perlindunganku. Sore ini Dia akan membuat hidupmu akan diperbaharui oleh Tuhan. Keluar dari sikap seperti itu. Katakan, Tuhan, I need help. I need help. Saya nggak bisa bersembunyi di belakang ini lagi.
Saya nggak bisa taruh topeng-topeng kepalsuan, pura-pura, pretend dan semuanya, nggak bisa lagi. Karena ada orang juga bisa berpura-pura dengan begitu rohaninya. Sama ada juga yang begitu. Tapi di dalamnya juga kering sebenarnya. Tadi malam saya cerita sama anak-anak muda, sama orang-orang yang kesaksian ini, saya bilang, you know what, the difference is, kita banyak orang Kristen keturunan, udah generasi kita engkong buyut semua kita orang Kristen. Tapi ngelihat orang Kristen, kamu yang baru jadi Kristen, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu, kita kadang-kadang malu. Tapi bottom line is pengalaman pribadi dengan Tuhan, encounter, ketemu langsung sama Tuhan. Saya tuh ngerokok Bapak Ibu Saudara dari kelas 4 SD sampai saya mau masuk sekolah Alkitab, berhenti kira-kira 6-8 tahun. Tapi waktu di Jakarta, waktu keluarga saya sedang turun, papa saya sakit, rumah mulai dijual, itu pelan-pelan gerogotin saya tuh. Saya masih ingat. Saya lihat, waduh ini kok begini. Saya sabar, pelayanan semua 3 tahun, gak ada perubahan. Akhirnya saya kembali ngerokok. Itu di Jakarta. Selesai khotbah gitu pulang, saya keluar naik mobil pulang ngerokok. Pura-pura kan? Pura-pura. Rokok. Berarti ini belum kawin. Di setiap gereja tuh ada tuh perempuan yang saya lihat-lihat gitu. Oh ini yang talking buat masalah beneran. Tapi satu kali Tuhan dapatin saya di dalam sebuah, akhirnya saya bilang, Tuhan saya nggak bisa nih, nggak kuat hidup pura-pura begini, nggak kuat. Setiap mau ketemu orang itu kan bau rokok nggak bisa dihilangin, saudara. Susah. Mau makan permen sekotak juga sampai ininya kan nggak bisa. Ini kan tinggal di sini terus. Saya bilang sama senior saya, I need help. Saya butuh, saya harus dilepaskan. Saya udah kecewa sama Tuhan, and I'm going in the wrong direction right now. Saya berbalik, saya udah nggak di jalan benar lagi. Makanya saya bersyukur, saya kemarin pulang ke Indonesia, saya lihat banyak tuh isu-isu pendeta luar biasa begini-begini, padahal, waduh, hancur-hancur semua. Saya pikir Tuhan bawa ke sini, Tuhan baik sama saya. Tapi dari situ pendeta senior saya bantu semua. Dia bilang 1 minggu ini puasa. Oke, saya puasa. Dari situ setelah puasa dia undang temannya, dia tuh punya karunia kesembuhan. Memang ada hamba Tuhan punya karunia. Dia doain saya, wah muntah-muntah sampai saya kepental ke tembok tuh kayak ada malaikat pegang gitu. Tapi terus muntah. Tapi dari situ saya mau tahu nih kan, wah udah ini. Pulang, saya beli rokok lagi. Pas saya ngerokok gini, ya pahit saudara. Terus pikiran itu, kalau ngelihat kayak orang perempuan atau apa, itu udah beda banget. Karena kuncinya dari kita sendiri yang datang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, I need help. I know it's not right. Mendingan saya lepas semua ini kependetaan saya jadi orang biasa, hidup dalam dosa, masa bodoh teling lah. Tapi saya tahu, somehow, doanya ibu saya tuh bilang, kamu tuh hamba Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan. Nah waktu-waktu itu papa saya, mama saya udah di sini karena adik-adik saya tuh SMA-nya di sini semua. Nah dari situ kuncinya itu. Kitanya yang datang sama Tuhannya itu udah mau tolongin kita. Tapi kalau kitanya nggak merendahkan diri, the way to go up is to go down. Kalau kita mau naik ke atas, turun ke bawah dulu. Sama seperti gambaran dibaptis juga, mati bersama Kristus bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan dalam masalah sepertinya mau mati di dalam itu, Tuhan izinkan engkau dikubur dalam situ. Nanti begitu waktunya Tuhan datang, engkau dibangkitkan dengan waktunya Tuhan, kuasanya Tuhan. Engkau akan lihat anak-anakmu berubah, suamimu, istrimu akan berubah.
engkau dibangkitkan lagi sama Tuhan. Itu prinsipnya di situ. Tapi saya tahu saya udah nggak benar. Dan saya bilang, Tuhan, dan dari situ saudara, renew. Nggak langsung tapi ada kekuatan. Ada kekuatan. Selama saya bilang, no, langsung Roh Kudus, itu selalu begitu. Dan saat ini saya bisa saksikan bagaimana Tuhan menolong. Langsung keluarga dirubah. Memang di dalam keluarga, urapan itu turun dari atas. Yang berjanggut dan seperti lagu itu loh, lagu sekolah minggu. Minyak itu turun begini. Kalau kepalanya nggak benar, di bawah-bawahnya nggak benar. Dari saya bertobat seperti itu, keluarga saya semua diubahkan. Dan saya melihat bagaimana saat ini Tuhan udah bilang dari berapa hari lalu, saya mau merubah orang-orang yang bersembunyi di belakang kepura-puraan itu, di belakang low expectation, di belakang pemikiran yang sempit, tapi sebenarnya dirinya nggak mau berubah. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara, lihat bagaimana Tuhan akan bekerja. You are my hiding place, my shield and hope. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam masa-masa ini saudara bisa hafal 1 lagu, 2 lagu. Nanti kalau lagi mandi, kalau lagi mau tidur bisa nyanyi. Saya ingat ada lagu lama juga berkata, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet song in your ear. Jam 12 malam saudara sendiri, lagi susah di tempat kerja, lagi stuck, lagi di mobil, lagi susah. Ingat, hafalin satu-satu lagu lah, apa aja. Lagu ini berkata, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, my soul rejoice. Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa berlindung, saudara. Hati kita akan jadi lebih sehat kalau kita berlindung di dalam perlindungannya Tuhan. Janganlah berlindung di dalam hal-hal yang semu, di dalam uang, materi, apa, kesukaan, segala kenikmatan yang nikmatnya itu cuma sedikit, sebentar, habis itu, aduh. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Dikatakan, engkaulah persembunyianku dan perisaiku. You are my hiding place and my shield. Aku berharap kepada engkau. Kata pengharapan di sini bukan sekedar wishful thinking. Saudara tahu ya wishful thinking. Pengharapan, jangan, orang dunia tuh punya istilah begini. Hope for the best, ready for the worst. Kelihatannya sih hikmat ya, tapi sebenarnya pengharapannya tuh kayak, ya I wish, ya nggak ada kekuatannya gitu. Tapi pengharapan yang Tuhan katakan di sini, itu pengharapan yang ditaruh di dalam janjinya Tuhan. Di dalam janjinya Tuhan. Saya berharap gereja ini bertumbuh. Tapi pengharapan saya, biarlah setiap firman Tuhan diberitakan, jemaat boleh mendengar suara Tuhan dan hidupnya diubah. Harapan adalah bukan di dalam path, jalur, tapi harapan adalah pada destination. Harapan ini adalah gaya hidup. Sebuah gaya hidup. Hope is the way of living. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. My hope is on Jesus and His promises. Pengharapan kita ada di dalam janjinya. Kalau Dia yang sudah merelakan anaknya yang tunggal dikasih kepada kita, Bapak Ibu Saudara.
Apalagi kita butuh kesembuhan, apalagi kita cuma butuh, ya ini belum dibayar, anak saya begini, suami keluar. Masalah itu, masalah hidup mati kita aja, dia udah tanggung tuh dengan anaknya yang turun menjadi manusia. Apalagi cuma masalah kecil begitu. Tapi ingat, pengharapan kita bukan sekedar wishful thinking, tapi pengharapan kita didasari oleh janji Tuhan, ya dan amin. Saya percaya sore ini Tuhan sedang berkata kepada saudara, keluar dari tempatmu, karena aku akan memakai engkau menjadi alatku. Puji nama Tuhan.